krisis juga dialami oleh mantan pebasket NBA Thomas Ray Williams atau yang lebih dikenal sebagai Ray Williams. Setelah bermain selama 6 tim yang berbeda, ia pensiun pada tahun 1987 setelah menghabiskan lebih dari 1 tahun menganggur dan menjadi tunawisma di Pompano Beach, Florida. Akhirnya Williams mengambil posisi sebagai spesialis rekreasi untuk kota Mount Vernon, New York pada November 2010. Williams memutuskan untuk pensiun dari NBA lebih awal dengan mendapat pesangon sebesar $200.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Setelah pensiun, Williams berjuang untuk mengatasi krisis finansial yang dialaminya pada tahun 1994 yang menyebabkan dia kehilangan rumah dan keluarganya. Dan Williams menyelami berbagai pekerjaan seperti groundskeeper di lapangan golf di Florida Tengah, apartemen pemeliharaan manusia yang kompleks, pelatih basket perempuan paruh waktu, hingga bekerja di toko roti. Selama waktu itu, ia juga menerima hibah dari Asosiasi Pemain NBA Pensiunan sebesar 100 juta rupiah yang tergolong tidak bisa membantu situasi pilotnya. Salah satu pesona muda Cina yang sempat digadang-gadang bakal mendulang banyak emas mengalami nasib tragis. Zhang Sangwu, lelaki berusia 28 tahun ini merupakan mantan atlet spesialisasi senam cincin. 2 emas menjadi bukti prestasinya menjanjikan. Zhang ada dalam daftar atlet yang dikirim ke Olimpiade Yunani tahun 2004 sampai sebuah kecelakaan tragis merenggut impiannya pada 2002. Tendon Achilles yang berada pada bagian tungkai bawahnya cedera serius saat latihan. Zhang tak pernah sembuh total, bahkan ia kehilangan kesempatan tampil di Olimpiade. Hingga pada 2005, ia pensiun dini dengan pesangon sebesar 38.000 yuan atau setara 50 juta rupiah. Setelah meninggalkan dunia olahraga, Zhang yang tak mendapat pendidikan layak itu mendapat pekerjaan sebagai pengantar makanan. Tabungannya pun tersapu bersih saat kakeknya mengalami pendarahan otak. Bahkan Zhang rela menjual 2 medali emas yang ia menangkan dalam ajang kejuaraan World University pada tahun 2001 seharga Rp140.000 untuk membeli makanan. Tahun 2007, Zhang yang tak punya pilihan untuk menjalani tuntutan hidupnya harus menerima hukuman penjara karena nekat mencuri dan baru dibebaskan pada April 2011. Sejak bebas dari penjara itulah, Zhang mulai menjadi pengemis dan harus menginap di emperan warnet di kawasan kota Cina. Selanjutnya, mantan juara angkat berat perempuan bernama Zhou Chunlan diketahui telah berprofesi sebagai pembersih kamar mandi selama bertahun-tahun setelah pensiun. Zhou Chunlan yang rela meninggalkan bangku sekolah saat usianya masih 13 tahun untuk menjadi atlet profesional pada tahun 1980 tidak pernah berpikir tentang kehidupan setelah pensiun. Selama 1 dekade, pengorbanan masa mudanya untuk masuk dalam 10 besar kian menambah medali angkat besi, yang 4 diantaranya adalah emas, yang membuat nama Zhou kian harum dan dipuja. Namun ketika ia pensiun pada tahun 1993, Zhou pun terpaksa melakukan pekerjaan kasar di dapur tim angkat besi putri demi tuntutan hidup yang menghimpitnya. Ia tidak punya pilihan lain selain beralih ke kerja fisik, seperti membawa karung di situs konstruksi dan menjual kebab domba di jalan. Hingga akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang hanya memberinya penghasilan kurang dari 500 yuan sebulan sebagai pemijat di sebuah pemandian umum. Zhou menetap di sebuah kamar berukuran 5 meter persegi dalam pemandian di Changchun, Provinsi Jilin bersama suaminya. Masalah kemiskinan Zhou diperparah dengan kondisinya yang berangsur berubah seperti laki-laki karena terlalu sering menggunakan obat-obatan untuk menambah stamina. Sehingga ia menderita suatu kondisi di mana rambutnya tumbuh menjadi lebih kasar, suara yang serak dan berjenggot, sehingga mengharuskannya sering-sering bercukur layaknya laki-laki. Pada bulan Desember 2007, Zhou Chunlan menjalani operasi plastik di sebuah rumah sakit di Changchun untuk mengembalikan beberapa fitur femininnya, karena ia tidak tahan efek samping dari obat kuat yang dikonsumsinya. Beruntung, Zhou yang pernah mengharumkan nama bangsa itu dibebaskan dari segala biaya pengobatan. Adalah kisah tragis pemain sepak bola yang berakhir bunuh diri. Mantan gelandang Barcelona era 1990-an bernama Sergio Lopez-Segu tewas secara tragis pada 4 November 2006. Ia menabrakkan diri ke sebuah kereta api yang berjalan cepat dan nyawanya pun melayang seketika. Sergio tewas di usianya yang baru menginjak 39 tahun. Pemain yang sukses mengantarkan Barcelona menjuarai Piala Winners 1989 itu pensiun dini karena cedera lutut. Lantaran hal tersebut, Sergio nekat mengakhiri hidupnya karena depresi berat yang diperparah dengan kondisi pernikahan yang gagal, sehingga ia tak kuat lagi menahan cobaan hidupnya.
kisah tragis atlet versi on the spot.